Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Manajemen Basis Data. Sebelumnya, kenalin aku Dian Raini Kartika Putri dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2018. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang entitas, atribut, dan relasi, yang merupakan basic dalam pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, langsung saja, apa sih ERD itu? ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Nah, jadi sebelum kita membuat database dalam bentuk tabel, bagusnya kita itu buat rancangan ke dalam ERD dulu. Nah, ERD ini merupakan salah satu tools untuk merancang sebuah database. Tujuannya untuk melihat relasi antar objek. Dari ERD nanti kita bisa lihat relasi antara data dari tabel ke tabel. Hierarkinya itu dari ERD menuju ke tabel nantinya. Nah, ERD itu dalam bentuk diagram, itu bentuknya gambar. Jadi kita harus pahami dulu simbol-simbol dan notasinya. Jadi saat kita membuat ERD, sudah tahu simbol notasi apa yang kita gunakan. Kalau kita sudah terbiasa dengan ERD, saat kita melihat case atau ada studi case gitu ya, itu kita udah kebayang gimana bentuk ERD-nya yang mau kita buat. Kalau kita nggak kenal simbol, kita akan bingung untuk membuatnya. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu simbol-simbolnya. Nah, yang pertama itu ada simbol persegi panjang. Itu namanya entitas. Terus ada simbol seperti elips ya. Ini namanya atribut. Kemudian ada simbol, ini lebih tepatnya ke diamond ya, bukan belah ketupat. Itu merupakan relasi. Terus yang keempat itu garis. Nah, ini sebagai penghubung ya. Line atau garis. Nah, ini simbol-simbol ini, keempat simbol ini merupakan simbol dasar dalam pembuatan diagram ERD. Nah, kita akan bahas satu-satu lebih detail tentang simbol-simbolnya. Yang pertama yaitu entitas, bentuknya persegi panjang. Nah, entitas atau entity merupakan suatu individu atau objek yang mewakili sesuatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Nah, contoh entitas tuh misalnya bisa orang, benda, atau sesuatu yang berhubungan dengan suatu kasus yang kita punya. Nah, terus ada tipe entitas atau entity type. Itu merupakan mendefinisikan sekumpulan entitas yang mempunyai atribut yang sama. Contohnya entitas pekerja, entitas pelanggan, entitas mahasiswa. Jadi itu merupakan sekumpulan dari entitas itu sendiri. Terus ada himpunan entitas atau entity set, merupakan sekumpulan entitas yang sejenis, berada dalam lingkup yang sama. Contohnya misalkan semua mobil atau mobil saja, itu ada entitasnya itu mobil Suzuki, mobil tipe yaitu Toyota, mobil Honda, dan lain-lain. Misalkan semua mahasiswa atau mahasiswa saja dengan entitas Eli, Budi, Imam, Iman, dan seterusnya. Nah, misalkan kalau kita ke kasus nyatanya, misalkan kita ngelihat di tempat kursus gitu ya. Nah, di situ kita bisa ngelihat objeknya ada apa aja. Kita bisa ngelihat contoh entitas itu kan bisa berupa orang, benda, atau sesuatu yang berhubungan dengan suatu kasus itu. Nah, kalau kasusnya kita kursus, itu kita bisa ngelihat ada siswa, tentunya ada mentor, kemudian misalkan ada jadwal pelajarannya. Kalau kita mau lebih dalam lagi, itu ada pendaftaran, ada jadwal. Nah, di situ ada orang, ada tempat, ada benda juga. Itu sebagai entitas. Intinya entitas itu apa dan siapa yang terlibat dalam studi kasus tersebut bisa kita jadikan sebagai entitas atau objeknya. Selanjutnya
atribut yang memiliki simbol elips. Nah, jadi atribut itu ada di setiap entitas. Jadi setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu objek atau entitas tersebut. Nah, jadi atribut itu sebagai tanda, sebagai identitas dari entitas itu sendiri. Nah, contohnya mahasiswa. Atributnya mahasiswa ada apa? Ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, ada tanggal lahir, mungkin ada umur, ada apa lagi misalkan alamat, kayak gitu. Nah, jadi mahasiswa itu punya atribut itu. Nah, penulisan atribut ini tuh bebas ya, kita mau nulisnya gimana, mau pakai nama underscore mahasiswa sebagai pemisahnya, mau langsung digabung dengan kayak camel case ini, alamat mahasiswa, di tiap katanya itu hurufnya kapital atau mau tanggal titik lahir itu terserah kita. Nah, ini misalkan. Nah, cara penulisannya kayak gini. Entitas, kemudian atributnya ada apa aja kita tulis di elips. Dalam bentuk elips, di dalamnya elips gitu. Nah, selanjutnya ada tipe atribut. Nah, atribut ini tuh punya beberapa macam tipe. Yang pertama itu atribut kunci atau atribut key. Nah, ini merupakan atribut yang bernilai tunggal dan unik. Nah, ini yang membedakan dari atribut yang lain tuh ini. Jadi, atribut key itu unik. Misalkan mahasiswa gitu. Mahasiswa tadi kan punya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir. Misalkan atributnya itu. Nah, jadi atribut itu yang melekat dalam entitas. Nah, di sini ada yang berbeda ya. NIM ini digaris bawahi. Ini aku kasih fokus merah, warna merah. Nah, ini kalau untuk atribut kunci atau atribut key itu digaris bawahi. Dia ada underline-nya di kata objeknya itu, NIM. Kenapa atribut kunci dalam kasus ini, entitas mahasiswa itu NIM? Karena pada saat kita masuk ya ke sebuah universitas, itu pasti kan kita punya NIM ya. Nah, setiap mahasiswa itu pasti punya NIM yang beda-beda dan nggak mungkin ada yang sama. NIM itu kan sebenarnya kalau misalkan kita ya, kalau sistem informasi kan 124 1800 62. 124 itu kan merupakan kode prodi ya. Terus 18 merupakan angkatan, kemudian yang akhir-akhir itu kan merupakan urutan kita gitu. Nah, jadi setiap mahasiswa tuh pasti beda-beda. Kalau IF kan 124, misalkan 18, 62, itu kan udah beda lagi. Tuh ada angkatannya, ada jurusannya. Jadi setiap mahasiswa pasti beda-beda. Nah, atribut yang beda itu, yang menjadi unik itu disebut atribut key. Gitu. Nah, misalkan kalau contoh lainnya entitas dosen gitu. Nah, dosen tuh punya nama, punya tanggal lahir juga. Nah, yang membedakan apa dosen dengan yang lain? Nah, dosen tuh punya NIK atau NRP kayak gitu. Yang beda dari yang lain. Kalau mahasiswa punya NIM yang jadi uniknya mahasiswa sebagai identitasnya mahasiswa, dan dosen punya NRP sebagai identitas dosen itu. Nah, selanjutnya ada atribut bernilai tunggal. Merupakan atribut yang hanya memiliki satu nilai saja, tidak dapat dipecah lagi. Contohnya misalkan di entitas mahasiswa, itu ada atribut alamat, atribut nama mahasiswa, terus tanggal lahir. Maksudnya bernilai tunggal itu nilainya ya alamat ini tuh satu aja, satu kesatuan, tidak dipecah lagi. Alamatnya misalkan Jalan Pemuda nomor 5, nama mahasiswanya ya langsung aja di Anggreni Kartika Putri, tanggal lahirnya 29 Februari 2000. Jadi dia mempunyai satu nilai aja. Terus nanti
kalau ini masih bingung maksudnya binarnya tunggal sama enggak, nanti kita lihat tipe atribut yang lainnya dulu aja untuk pembandingnya. Nah, yang ketiga ada atribut komposit, itu merupakan atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil. Jadi kayak di breakdown gitu. Misalkan ini ada entitas mahasiswa. Nah, mahasiswa punya atribut alamat, nama mahasiswa, tanggal lahir. Nah, untuk mencontohkan atribut komposit, ini kita akan breakdown nama mahasiswa ini menjadi nama depan dan nama belakang. Nah, jadi atribut komposit ini itu kita pecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Gitu. Misalkan nama mahasiswa ini bisa kita pecah lagi menjadi nama depan dan nama belakang. Jadi kita nyimpen nama depan dan nama belakang tuh secara terpisah dalam kolom yang beda gitu. Misalkan contoh lainnya, misalkan ini ada alamat gitu. Alamat kan biasanya kalau mahasiswa itu punya alamat asal sama punya alamat tinggal. Misalkan kalian asalnya dari Bogor, tapi tinggalnya kan di Jogja, kosnya di Jogja. Nah, jadi itu kita bisa breakdown juga kayak gini. Misalkan di sini alamat tinggal, di sini alamat asalnya. Tuh, itu namanya atribut komposit. Nah, selanjutnya ada atribut derivatif atau disebut juga atribut turunan. Itu merupakan atribut yang diperoleh dari atribut lain. Misalkan di sini studi kasusnya kan masih tetap ya mahasiswa, entitasnya mahasiswa, terus di sini ada atribut nama mahasiswa dan tanggal lahir. Nah, atribut derivatifnya atau atribut turunannya umur. Maksudnya apa? Jadi umur ini diturunkan dari tanggal lahir. Jadi kalau tanggal lahirnya ini nggak ada, ya nggak ada atribut umur gitu. Jadi umur ini diperoleh dari pengolahan tanggal lahir ini, atribut pengolahan tanggal lahir ini. Nah, atribut derivatif itu simbolnya itu elipsnya ini putus-putus, bordernya putus-putus gitu. Nah, misalkan contoh lainnya biar kita semakin mengetahui apa itu atribut turunan. Misalkan di sini aku punya ini deh. Misalkan ini aku tambahin IP gitu kan. Ada IP, misalkan di mata kuliah ada IP. Nah, IP, suatu mahasiswa punya IP itu kan dari pengolahan mungkin entitas atau atribut yang lainnya. Jadi itu IP itu hasil dari pengolahan yang sangat rumit gitu kan. IP kan perkalian dari nilai kalian dikali SKS dibagi jumlah SKS-nya kayak gitu kan. Jadi kan ada atribut SKS, ada atribut nilai yang kemudian menjadi IP gitu. Nah, jadi atribut IP itu turunan. Dia pengolahan dari atribut-atribut yang lain gitu. Dia nggak bakalan ada kalau nggak ada atribut lain. Kayak gitu. Itu merupakan atribut turunan. Terus selanjutnya atribut bernilai banyak atau multi-valued, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai. Nah, ini berlawanan dari atribut yang tunggal tadi. Tuh, misalkan di sini ada entitas dosen, punya atribut gelar, nama dosen, dan tanggal lahir. Nah, atribut yang bernilai banyak itu adalah atribut gelar. Simbolnya itu dia double line, double ellipse gitu. Kenapa gelar itu bernilai banyak? Karena dosen itu kan punya gelar itu kadang ada yang punya gelar 2, 3, bahkan 4 atau mungkin 5 gitu kan. Jadi dia itu punya nilai yang banyak gitu. Nah, misalkan contohnya lain lagi itu misalkan kita ruangan gitu. Jadwal deh, jadwal. Jadwal kan kalau waktu itu kan ada hari, kemudian ada jam, terus kemudian ada tanggal. Nah, itu juga bisa disebut sebagai atribut yang bernilai banyak. Tuh, karena dia satu kesatuan dan banyak nilainya. Tuh, dalam satu kolom itu banyak nilainya. Misalkan tadi kalau jadwal kan Senin 12 Februari 2021
21 jam 8. Itu merupakan atribut yang bernilai banyak. Nah, ini untuk memahami apa itu entitas secara keseluruhan, itu kalau semua ini itu namanya tipe entitas. Tipe entitasnya itu apa namanya? Mahasiswa. Nah, terus untuk yang ini, kolomnya ini itu merupakan atribut. Jadi NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir itu merupakan atribut. Nah, kemudian barisnya yang nilainya ini 12462 di Anggrek ini Klaten 29 Februari 2000 itu kan merupakan satu line. Ini kan punyanya satu informasi ya ini ya. Informasi NIM 62 itu dengan nama mahasiswa dia, alamatnya Klaten, tanggalnya 29 Februari 2000 itu namanya entitas. Tuh, ini bukan entitas 1. Terus yang bawahnya ini yang NIM-nya 26 ini entitas 2 dan selanjutnya entitas 3. Nah, semuanya itu merupakan namanya himpunan entitas. Jadi himpunan entitas itu kumpulan dari entitas-entitas ini. Kayak gitu, ini untuk menjelaskan gambaran yang tadi udah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah kita tahu atribut, selanjutnya ini ada tipe entitas lemah. Jadi entitas itu ada yang lemah. Namanya sering disebut juga weak entity set. Itu berisi entitas-entitas yang kemunculannya itu tergantung eksistensi dalam relasi entitas lain atau entitas yang lebih kuat atau strong entity. Himpunan entitas lemah biasanya tidak mempunyai atribut berfungsi sebagai key yang benar-benar menjamin keunikan entitas di dalamnya. Nah, misalkan ini ada mahasiswa. Mahasiswa tadi kan jelas, dia itu atribut key-nya NIM karena dia yang unik dari mahasiswa itu kan NIM. Terus dia punya atribut pelengkap lainnya, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa. Kemudian ada relasinya memiliki orang tua. Nah, orang tua ini merupakan entitas lemah. Nah, entitas lemah ini tuh dia disimbolkan kotak double kayak gini ya, border double. Nah, orang tua ini punya atribut nama orang tua dan alamat orang tua. Kenapa entitas orang tua ini termasuk tipe entitas lemah? Karena mahasiswa itu mempunyai atau memiliki orang tua. Jadi kalau mahasiswa itu nggak ada, ya orang tuanya nggak ada. Gitu. Jadi dia itu bukan turunan ya. Referensinya itu dari entitas mahasiswa. Nah, di atribut orang tua, nama orang tua itu dikasih tanda garis bawah titik-titik karena dia itu menandakan entitas yang belum memungkinkan gitu loh. Jadi masih bingung ini tuh bisa nggak sih sebagai key gitu. Karena tidak meyakinkan. Karena kan nama orang tua itu bisa aja sama kan. Nama orang tua Pak Joko gitu kan ada banyak. Joko itu namanya Joko gitu. Jadi tidak bisa sebagai key yang sebenarnya gitu. Jadi entitas lemah itu bergantung pada entitas lainnya. Nah, nantinya untuk representasinya itu akan lebih jelas lagi kalian mengetahui tentang entitas lemah ini kalau kalian sudah masuk ke representasi ke tabel atau ke kardinalitas gitu. Nah, selanjutnya itu ada relasi. Dia itu simbolnya diamond. Nah, relasi itu
menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Nah, misalkan tadi mahasiswa mengambil mata kuliah, relasinya mengambil mata kuliah diambil mahasiswa. Cara bacanya kayak gitu. Nah, diamondnya ini sebagai penghubung antara entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, jadi relasi itu digunakan untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lainnya. Nah, dalam relasi ini biasanya terdapat sebuah kata ini, mengambil gitu. Sifatnya itu biasanya kata kerja gitu. Nah, ini penjelasan dari relasi. Nah, relasi itu punya macam-macam juga tipenya. Yang pertama itu ada relasi tunggal atau unary relation, yang maksudnya itu relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Ini misalkan dosen mendampingi dosen. Nah, jadi maksudnya unary relation itu dia ya ke entitas itu lagi, ke entitas yang sama gitu. Maksudnya apa? Sebenarnya ini antara dosen mendampingi dosen ini tuh ingin menunjukkan hubungan tentang dosen pendamping, misalkan yang sudah senior bagi para dosen baru dalam rangka pembinaan profesi. Jadi dosen mendampingi dosen gitu. Nah, jadi relasi tunggal ini dia itu mengacu pada entitas itu lagi. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah ada relasi biner atau binary relation. Maafin agak sedikit tipu. Itu merupakan jenis hubungan yang memiliki dua jenis entitas yang saling dihubungkan. Relasi ini merupakan relasi yang umum, paling sering digunakan. Ini kayak yang udah kita sebut-sebutin tadi, mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi dia itu menghubungkan dua entitas. Misalkan lagi dosen mengajar mata kuliah. Apalagi misalkan pembeli membeli buku, bisa. Mahasiswa meminjam buku, itu bisa. Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada relasi multi entitas atau n-ary atau ternary relation. Itu merupakan relasi yang menghubungkan tiga entitas atau lebih. Nah, kalau tiga entitas namanya ternary relation, tapi kalau lebih dari tiga entitas namanya n-ary relation. Nah, contohnya misalkan ada entitas kuliah, itu dihubungkan dengan relasi kuliah dihubungkan dengan dosen, entitas dosen itu dengan relasi ajar. Kemudian kuliah dihubungkan dengan ruangan, itu juga dihubungkan dengan relasi ajar. Kemudian dosen dihubungkan dengan ruang, itu dihubungkan dengan relasi ajar. Jadi ajar atau pengajaran ini dia itu menghubungkan tiga entitas. Kegiatannya apa? Kegiatannya pengajaran ini. Jadi relasinya ini menghubungkan antara tiga entitas ini gitu. Nah, sebenarnya maksudnya relasi multi entitas itu sebaiknya dihindari karena bisa menghilangkan derajat kardinalitas gitu. Jadi korespondensi antara objek-objek ini tuh bisa hilang kalau pakai ternary kayak gini. Nah, untuk kardinalitas nanti bakal dibahas di materi selanjutnya, di video selanjutnya. Nah, tapi membuat edit itu merupakan sebuah proses. Jadi ya pertama emang kayak gini, misalkan ada tiga entitas yang dihubungkan menjadi satu, ini bentuknya kayak gini. Tapi nanti dengan adanya kardinalitas dan atribut-atribut yang ada, tipe-tipe atribut tadi, dia bisa memecah ini. Jadi ini kan ada tiga entitas, belum tentu nanti ini tiga entitas, bisa jadi muncul entitas baru gitu.
tergantung kasusnya nanti. Nanti bakal dibahas setelah kalian memahami kardinalitas itu sendiri. Tuh. Tapi yang jelas, ternary itu atau NR itu menghubungkan 3 entitas atau lebih. Nah, yang selanjutnya itu ada garis atau line sebagai komunikasi antara entitas ke relasi entitas lainnya. Itu. Ini udah kita singgung ya dari tadi ya. Udah familiar ya di kita, mahasiswa, garis, mengambil garis mata kuliah. Jadi, garis ini merupakan penghubung entitas ke relasi ke entitas. Jadi merupakan jalurnya, ini jalur. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa jalurnya mengambil mata kuliah. Jadi garis ini merupakan jalur. Tuh. Kalau kita baca ERD nanti tinggal kita lihat arahnya lainnya. Keterhubungan dari mana ke mana. Ini kan mahasiswa mengambil mata kuliah. Hubungan mata kuliah ke mahasiswa itu apa? Mata kuliah diambil mahasiswa. Gitu. Jadi tergantung keterhubungannya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah membuat ERD. Nah, jadi sebelum membuat ERD itu kita ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan himpunan entitas yang terlibat. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan itu kita identifikasi dulu dan menetapkan himpunan entitas yang akan terlibat. Gitu. Nah, cara kita mengidentifikasi dan menetapkan himpunan entitas yang akan terlibat itu tergantung studi kasusnya. Jadi, kita oh 16 ya, harusnya di sini gitu. Udah nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya langkah membuat RD. Nah, langkah pertama membuat RD itu satu, mengidentifikasi dan menetapkan himpunan entitas yang akan terlibat. Jadi ketika kita menghadapi suatu kasus atau kita ingin membuat rancangan database, itu kita harus mengidentifikasi dulu objek-objek atau entitas apa yang terlibat dalam studi kasus kita. Gitu. Yang kedua, menentukan atribut pada setiap entitas dan menentukan key-nya. Jadi setelah kita menentukan entitas-entitas mana aja yang terlibat, kemudian selanjutnya kita itu menentukan karakteristik dari entitas-entitas itu sendiri dan menentukan atribut uniknya yang digunakan untuk karakteristik entitasnya itu. Kayak tadi udah dijelasin atribut key tadi yang menjadi unik dari entitas itu atau kekhasan dari entitas itu. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan relasi di antara entitas-entitas yang ada. Nah, setelah kita udah punya entitas dan udah memiliki atribut entitasnya, udah memiliki key-nya juga, nah selanjutnya kita tuh mengidentifikasi dan menetapkan relasi. Hubungan antara entitas-entitas yang sudah kita tentukan tadi itu apa yang ada, tadi entitas yang ada tadi. Nah, selanjutnya kita tuh menentukan jenis relasi atau derajat kardinalitas untuk setiap relasi. Ini derajat kardinalitas ini untuk mengetahui koresponden atau hubungan di tiap relasinya itu jenisnya apa. Nah, ini nanti derajat kardinalitas bakal dijelaskan di video selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk menambah pemahaman kita akan coba di studi kasus. Dan misalkan kita mau membuat database universitas. Nah, sebelum membuat database universitas kan langkah yang baik itu kita membuat rancangannya dulu. Nah, untuk membuat rancangannya itu
tools yang bisa kita gunakan itu yaitu menggunakan ESD untuk merancangnya. Nah, masih ingat nggak langkah yang pertama itu apa? Langkah yang pertama itu menentukan dan mengidentifikasi entitas yang terlibat. Jadi kita identifikasi nih entitas yang terlibat dalam database universitas tuh apa biasanya. Kita bisa ngeliat jadi langsung itu kan biasanya ada mahasiswa. Terus untuk administrasinya mungkin bisa ditambah entitas orang tua. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya itu kan ada beberapa entitas yang tergabung. Itu misal kita lihat waktu kita pembelajaran KBM di Univ gitu misalkan atau daring gitu ya, kita sekarang lagi daring, itu ada apa aja? Mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen mengajar mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah, kemudian kalau offline itu kan ruangannya di mana gitu, mata kuliah ini ada di ruangan mana nanti, terus dosen tuh mengajar mata kuliah ini ada di mana gitu. Jadi kan ada suatu kegiatan pembelajaran itu yang menghubungkan antara mereka-mereka ini gitu. Dan dari sini tuh kita juga udah bisa membayangkan gitu. Oh, ini yang berhubungan tuh ini kegiatan ini tasnya tuh apa aja gitu. Jadi ini kita kalau kita udah paham tadi mengenai konsep-konsepnya tadi, kita bisa awang-awang gitu, udah bisa membayangkan. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ini kan udah 6 entitas, ini kalau kita mau explore lagi juga bisa. Misalkan jurusan kan ada fakultas, nah nanti berarti di sini nambah satu entitas lagi, entitas fakultas. Tuh. Terus dosen ini kalau kita explore lagi juga bisa. Dosen itu kan ada dosen yang spesialis. Tuh. Nah, ini studi kasus ini entitas-entitas yang udah diidentifikasi ini tuh kurang lengkap, kurang kompleks. Ini hanya sebagian saja. Kalau misalkan kita mau explore lagi, ini bisa lebih dari ini. Nah, nanti kalian bisa cari tuh entitas lain lagi buat mengembangkan ini. Atau mungkin kalian coba untuk cari studi kasus, terus kalian identifikasi entitasnya dan kalian coba buat ERD-nya, karena ERD itu semakin jam terbangnya tinggi nanti semakin kalian jadi terbiasa gitu. Nah, tapi yang jelas untuk menentukan entitas itu nggak sembarangan, tergantung case-nya dan tergantung data yang ada, atau mungkin kita bisa survei langsung ke lapangan untuk dapetin datanya. Itu kalau kita survei langsung atau kita ada datanya itu lebih valid lagi, lebih bagus lagi nanti. Nah, ini kan ada 6 entitas, bukan berarti ini entitasnya ini nanti ya 6 ini aja. Bisa jadi ini misalkan kan nggak ada penambahan lagi, memang mau bikin entitasnya ada 6 ini. Tapi nanti ketika kita sudah hubungkan, sudah relasikan, seperti salah satu jenis relasi tadi yang n-ary atau ternary tadi, itu bisa saja muncul entitas baru gitu. Itu nanti dipelajari lagi lebih lanjut di kardinalitas. Nah, setelah kita menentukan entitas, langkah selanjutnya kita menentukan atribut-atribut apa saja per entitasnya. Baru nanti kita relasikan antar entitas. Jadi kita habis ini identifikasi atribut-atribut yang ada di entitas-entitas ini. Nah, misalkan mahasiswa, atributnya apa aja? NIM. Nah, inget ya kalau yang menjadi khasnya mahasiswa ini kan NIM itu jangan lupa dikasih garis bawah di kata atributnya. Karena itu merupakan penanda itu sebagai atribut key-nya. Misalkan ada atribut lengkapnya, ada nama, ada alamat, tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin. Nah, terus di sini alamat ini aku breakdown. Misalkan kita mau menyimpan alamat ini tuh kan mahasiswa yang udah aku jelasin tadi itu kan mahasiswa punya 2 alamat asal sama alamat tinggal. Ini merupakan contoh dari komposit tadi, atribut komposit. Terus misalkan mata kuliah. Nah, mata kuliah itu atribut key-nya itu kode mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu
dibedakan satu sama lain itu kan berdasarkan kodenya. Jadi yang merupakan key-nya itu kode mata kuliah. Terus atribut pelengkapnya nama mata kuliah, SKS-nya, semester, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada ruang. Tadi ruang kan ada ID ruang juga. Itu sebagai ciri khas dari ruang itu, karakteristik yang unik gitu. Jadi atribut yang unik kita garis bawahi juga. Terus ada atribut pelengkapnya, ada kapasitas, ada nama ruang, ada lokasinya di mana. Nah, selanjutnya kita identifikasi lagi entitas jurusan, ada ID jurusan. Pasti kan setiap jurusan tuh ada ID-nya. Kayak yang tadi aku bilang NIM. NIM itu tadi kan yang di depan sendiri kalau di UPN itu kan ada 124, 123, 131. Itu kan merupakan kode jurusan ya. Nah, jadi setiap kode jurusan itu ada ciri khasnya. Gitu, yang jadi ciri khas. Terus ada atribut pelengkapnya, ada lokasi, telepon, alamat. Dan dikasih telepon bisa aja ini sebagai call center-nya gitu ya. Jadi juga tergantung case atau datanya. Tuh. Nah, selanjutnya ada entitas dosen. Nah, kita tentukan entitas dosen itu ada apa aja atributnya yang melekat. Nah, yang khas itu kan ada NIP atau NRP. Itu kan merupakan atribut yang menjadi pembeda antara dosen satu dengan dosen yang lainnya. Jadi yang menjadi key atau khasnya entitas dosen itu adalah NIP. Terus ada atribut pelengkapnya, ada tanggal lahir, jenis kelamin, ada jabatan, ada nama, ada gelar. Nah, gelar di sini bersimbol elips double yang tandanya atribut ini merupakan atribut dengan jenis multi nilainya multi. Jadi dia disebut multi valued atribut karena dosen itu kan punya lebih dari 2 bahkan 3, 4 gelar kan. Jadi dalam satu atribut itu punya nilai yang banyak. Nah, terus ada entitas orang tua. Nah, entitas orang tua ini simbolnya double persegi. Kenapa? Karena orang tua itu entitas yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena keterlibatannya dalam database universitas itu kan sebagai pelengkap. Jadi dia tuh berhubungan erat sama mahasiswa, nggak bisa berdiri sendiri. Karena kalau nggak ada mahasiswa A, berarti nggak ada orang tua A. Nggak mungkin kan ada orang tua A tapi nggak ada mahasiswa A. Jadi dia kaitannya erat dengan mahasiswa. Nah, terus di sini ada atributnya kita tentuin, ada alamat, keterangan, ada atribut ibu, ayah yang dikompositkan, ada nama, pekerjaan, nomor HP, di breakdown komposit lagi ada nama, pekerjaan, nomor HP. Nah, setelah kita mendefinisikan entitas dan atribut-atributnya, selanjutnya kita akan menghubungkan entitas-entitas tersebut dengan relasi. Nah, sebelum ke relasi, dalam penentuan atribut ini juga kita harus melihat di case-nya atau data yang memungkinkan ya. Tidak bisa kita seenaknya sendiri, keinginannya kita sendiri gitu, mau atribut ini gitu, nggak bisa. Tapi kita juga harus melihat studi case-nya seperti apa untuk menentukan atribut. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan semua entitas itu dengan relasi. Nah, kalau kita lihat tadi kan kita punya 6 entitas, ada entitas orang tua dengan mahasiswa, ini relasinya apa? Relasinya kan mahasiswa ini merupakan strong entity dan orang tua ini merupakan weak entity, jadi saling berhubungan. Mahasiswa menurunkan atributnya ke orang tua sebagai identitas, sebagai key-nya. Itu relasinya mempunyai, jadi mahasiswa mempunyai orang tua. Terus
mahasiswa dengan entitas mata kuliah itu relasinya mengambil. Ini kayak kegiatannya kalau mengambil ini kayak keresan gitu ya kita ya. Ini mahasiswa mengambil mata kuliah diambil mahasiswa. Terus keterlibatan mahasiswa dengan jurusan itu penghubungnya relasinya itu mendaftar. Mahasiswa mendaftar jurusan. Mahasiswa terdaftar dalam jurusan. Jurusan didaftar oleh mahasiswa. Nah, jurusan ke dosen itu keterkaitannya, keterhubungannya itu apa? Dosen memiliki jurusan memiliki dosen. Kan di dalam jurusan itu kan ada dosen. Biasanya kan tiap jurusan tuh dosennya beda-beda. Nah, untuk kata kerjanya ini kita juga sesuaikan dengan kondisinya. Tergantung studi case-nya kita. Terus mata kuliah dengan dosen. Ini relasinya mengajar. Dosen mengajar mata kuliah diajar dosen. Terus, nah ini kita bisa ngelihat di sini ternyata ada NRI ya, atau trinary relasi ya, yang menggabungkan 3, yaitu itu antara mata kuliah, ruang, dan dosen. Jadi di antara 3 entitas ini ada kegiatan mengajar, relasi mengajar yang menghubungkan 3 entitas ini. Nah, entitas dan relasi ini sudah kita gabungkan, tapi ini nanti setelah kita lanjutkan lagi ERD-nya, ini kan masih ada satu tahap lagi tadi yang terakhir, yaitu menentukan derajat atau kardinalitasnya. Nah itu nanti bisa jadi muncul entitas baru gitu di antara entitas yang sudah kita identifikasikan ini. Misalkan tadi Trinity relation tadi, ini bisa saja menjadi entitas baru, tergantung kardinalitasnya. Nanti kalian akan belajar derajat kardinalitas di selanjutnya. Jadi untuk menentukan entitas, relasi, dan atributnya, itu kita bisa melihat dari kegiatannya dulu. Misalkan kita tinjau, terus kita lihat siapa aja partisipannya. Itu juga bisa untuk menentukan entitas dan relasi yang terlibat. Nah, mungkin sekian materi pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Dan untuk teman-teman semuanya bisa latihan sendiri ya untuk identifikasi suatu studi kasus, entitas, atribut, dan relasinya itu yang terlibat apa aja. Biar kalian makin paham. Semangat ya teman-teman semuanya. Terima kasih.